Itu Farhad Abbas pernah mau ikut-ikutan jadi pengacara di TPU, tapi kita tolak. Ibu Kurnia ngomong begitu dengan saya. Kurnia saya nggak kenal. Ibu Kurnia mana? Oke, jangan kali mulut kau jangan ngarang-ngarang, malu kamu sana. Kau yang malu. Udah, nggak ada kayak pekerjaan apa itu ngarang aja tuh. Dia pengen masuk TV tuh. Nah, oke datang ya, clear ya. Saja. Bayangkan kalian lihat nih orang bertiga ini. Yang di tengah nginain Pak Jokowi teriak yang udah kayak pendemo sendiri loh. Demonya nggak tahu. Malu gue ngelihatnya. Ya, yang lu teriak sini. Iya. SMK itu saya yang nyopir, saya tahu pasti sejarah SMK. Kamu bohong ini, Pak. Orang ini bohong terus ini. Fitnah, Ya saya udah, tidak pernah silakan bilang aja. begitu. Saya sebagai dokter ya yang profesional Berani ngomong. memberikan saran secara Sama kedokteran. aja, sama aja. Karena saya khawatir dengan kesehatan Pak Joko Widodo. Ya. Pak Joko Widodo itu kan pejabat publik, seorang tokoh, ya kan? Sehingga kita semua itu yang memiliki kompetensi itu harus memberikan pandangan kita, saran kita, itu sebagai rasa empati kita. Tanyakan ke Pak Paiman, betul ya? Tudingannya seperti itu Pak Paiman? Ya, betul. Tudingannya seperti itu. Oke, apa yang Pak Paiman mau sampaikan? Terima kasih Pak Paiman udah hadir nih eksklusif di Rakyat Bersuara. Ya, terima kasih kawan-kawan semuanya. Ya, saya kira begini ya. Dasar tuduhan ijazah palsu itu kan kalau menurut saya itu tidak punya bukti kuat ya. Dan juga cuma asal tuduh saja. Nah, saya juga menyayangkan ya katanya kaum intelektual, para doktor ya. Tetapi logika berpikirnya kok tidak sehat gitu ya. Jadi kalau kita sederhana saja kok. Kalau kita menuduh ijazah itu palsu, maka mana yang asli gitu. Kan orang bilang palsu ya harus ada aslinya dong. Orang lihat aslinya aja belum ya kan. Nah dan juga gampang saja cara membuktikannya kan tidak usah ribut-ribut lah, tidak usah uji pakai inilah, pakai itulah. Tanyakan saja pada lembaga yang mengeluarkan ijazah itu. Kalau lembaga yang mengeluarkan ijazah itu sudah mengaku ya mahasiswa ini kuliah, ya mahasiswa ini lulus, ini arsip ijazahnya, udah selesai. Gitu mau diuji pakai hukum apapun tatkala sudah fakta mengatakan bahwa lembaga yang mengeluarkan ijazah itu mengatakan asli, ya sudah. Mau kemanapun juga nanti akan di peradilan juga pasti akan membenarkan yang mengeluarkan ijazah itu gitu loh. Yang kedua saya kira ya bahwa teman-teman saya ini, saya itu sebenarnya mengagumi Mas Roy Suryo karena dulu saya sering acara peringatan Hari Sumpah Pemuda itu sering bareng kalau nggak salah 3 kali itu ya. Saya mengagumi beliau. Saya makanya saat itu saya kan hanya memberikan saran gitu ya, tetapi saya tidak menyangka terjadi seperti ini gitu loh. Nah jadi saya kira karena kita ini kan orang-orang intelektual ya, orang-orang doktor ya, dibanggakan oleh rakyat Indonesia gitu. Saya kira seperti Pak Roy Suryo ya, karena kan mantan Menteri Menpora kan. Oleh karena itu jangan asal tuduh sana sini gitu, apalagi belum bisa membuktikan ijazahnya Jokowi itu palsu, ya kan? Sudah menuduh saya yang mencetak. Nah, sebentar Pak Paiman, saya harus tanya kepada Anda dia. Anda betul punya percetakan di Pasar Pramuka? Jadi gini, saya tidak punya percetakan, tapi saya punya pengetikan. Pengetikan apa tuh skripsi? Ya, khusus skripsi, zaman itu belum ada. Tahun berapa itu? Pemasukan dokumen palsu belum ada. Tahun berapa Pak? Saya tahun 97 sampai 2002. Oke, 97 sampai 2002. Anda kenal Pak Jokowi dari mana? Sampai bisa jadi Wamendes, ini kan banyak pertanyaan nih Pak. Nah, ini yang keliru menafsirkan ya. Oke, silakan Jadi, Pak. Saya kenal Pak Jokowi itu saat pemerintahan Pak SBY mengadakan yaitu hari peringatan HKSN di Manahan Solo. Saya sebagai tim acara. Nah, sayalah yang selalu berhubungan dengan Pak Jokowi itu 2005. Nah, disitulah kami perkenalan. Kemudian tahun 2007 kami bawa ke kampus dan sebagainya. Nah, kalau jangan dikait-kaitkan gitu loh. Kalau saya menjadi wamen itu memang saya memiliki kompetensi dan saya ingat ya teman-teman, saya ini Ketua Umum Relawan dari tahun 2012, 2014, 2019. Seandainya saya mendapatkan ya jabatan itu pun 2023 sampai 2000. Karena relawan itu Bapak mau sampaikan itu ya? Ya karena saya memang berjuang dan saya memang ketua umum gitu. Saya memiliki anggota lebih dari 3 juta saya punya relawan.
Oke. Jadi Anda mau mengatakan yang nggak aneh kalau saya jadi wamen bukan ujuk-ujuk karena saya sudah berjuang berkeringat untuk Pak Jokowi sejak 2012. Ya kan yang lain juga, yang relawan-relawan kan juga banyak. Artinya bukan karena ada imbal balik saya mencetak ijazah, saya nggak tahu menahu gini loh. Saya ini orang Islam, saya sudah berpuluh-puluh kali ke Mekah. Saya sudah bilang loh sama Mas Suryo dan teman-teman loh, sumpah mati pun saya nggak tahu menahu tentang ijazah itu. Nah, artinya gini loh, kalau orang Islam sudah mengatakan seperti itu, masa sih masih dibombardir begini begitu kan? Juga perasaannya juga nggak enak, apalagi saya ini seorang pendidik, apalagi saya punya jabatan yang paling tinggi di kampus, yaitu rektor, gitu loh. Jadi janganlah nama saya dirusak dengan bukti tuduhan ijazah palsu yang belum terbukti palsu sudah menuduh saya. Saya terus terang aja, dari awal saya mengagumi Mas Roy Suryo, tapi dengan sikap yang seperti ini, kayaknya nggak layak beliau disebut doktor gitu, karena pikirannya apa? Pikirannya itu dangkal sekali. Ini nggak sopan ini. Gitu loh. Mengkait-kaitkan tanggal 1 Mei, loh padahal isunya aja tanggal 23 Juni isu ijazah di Pramuka. Oh bisa-bisanya saya juga dituduh mengkondisikan. Ini kan sesuatu. Terus apa hubungannya dengan ijazah? Saya dikaitkan dengan profesor palsu lah, harta saya lah. Loh apa hubungannya gitu loh. Oke, Mas Roy ada mau sampaikan? Pak Paiman, saya singkat aja. Benar Bapak kirim WA ke saya, nggak ada hujan, nggak ada angin, tanggal 6 Mei tahun 2025, benar nggak? Betul, ya. Di WA itu Pak Paiman nulis, kalau saya nggak minta maaf ke Jokowi, keluarga saya tidak damai dan tidak aman, benar? Oh jangan dipotong, jangan dipotong. Itu kalimatnya kok jangan dipotong, bukan, saya yang terima. Gini, itu nggak sempurna. Jadi sempurnanya gini. Kita ke ahli bahasa kalau nggak sempurna. Sudah saya konsulkan ke ahli bahasa bersertifikat. Iya, sekarang gini Mas. Kan bahasa pertama dong yang di ini Mas. Saya sahabat, saya saran. Bahasa pertama boleh sopan, bahasa terakhirnya ngancam Anda. Sudah saya tidak minta maaf bisa masuk penjara, saya luruskan. Bukan sudah. begitu, Ini malah ngaco lagi nih Farhad nih, nggak ngerti apa-apa malah konyol kamu tuh. Bahasa yang sangat sopan. Ini konyol ini. Karena ancaman memfitnah itu ada. Nggak ngerti ini. Undang-undang NTE, ujaran kebencian semua. Pak Paiman. Ya, saya udah luruskan ya Pak Paiman. Anda katanya profesor ya katanya. Ya, nulis WA semacam itu sudah saya konsultasikan ke ahli bahasa bersertifikat. Itu ada bahasa yang intimidasi. Satu, saya selesaikan. Yang kedua, benar nggak setelah itu Anda mengakui dan Anda minta maaf ke saya pada WA berikutnya? Oke. Loh, saya jawab Mas ya. Ya nggak? Minta maaf nggak Anda? Oke, iya betul. Nah, sudah. Terus Anda kalau sudah minta maaf kok tiba-tiba nuntut itu kan nggak sopan itu. Ya. Sebentar. Loh, terus Anda ngakui nggak kalau Anda pernah punya kios di Pasar Pramuka pengetikan tahun 97 sampai 2002. Tapi banyak sekali orang-orang di Pasar Pramuka dan itu sudah ada nama-namanya. Anda masih aktif di sana sampai 2015 masih nampak sampai 2017. Itu saja. Saya jawab. Ya, silakan jawaban. Ya gini Mas ya. Mas seorang dokter, tapi cara berpikirnya egois. Egoisnya apa? Saya kan dari awal kan ini, kata-kata saya begini, Mas, saya sudah melihat istri Pak Jokowi secara langsung mata kepala saya sendiri dan dari penjelasan. Lihat di mana? Maka, dengerin dulu tadi. Lihat di mana? Lihat di mana? Oh di rumahnya saya. Tanggal berapa? Tanggal 3 April. Oke, nanti buktinya apa untuk lihat di tanggal 3 April itu? Tanya aja Pak Jokowi. Wah, orang kayak gitu ditanya. Konyol ini. Enggak, katanya gini. Profesor konyol ya kayak gini nih. Ya, jangan konyol. Masalahnya gini loh. Orang kalau sudah benci, orang kalau sudah nggak bisa berpikir waras, ya apapun penjelasan tetap salah, Mas. Sekarang saya saya jawab. Yang di Pramuka, sekarang kalau memang ada yang mengatakan saya, itu tahun 2017, mana orangnya? Jangan pakai topeng dong, dilihat di saya dong. Yang kedua, kalau saya dituduh yang mencetak, mana bukti yang dicetak? Siapa yang menuduh mencetak? Siapa yang saya mencetak? Siapa yang menuduh mencetak? Lah kan Bapak Mas Roy Suryo dan Victor, gimana sih?
Nggak ada kata-kata saya menuduh Pak Iman mencetak itu. Nggak ada. Nggak ada. Nggak ada. Nanti kita Silakan konfirmasikan ke Pak Bitor. Saya tidak pernah menuduh Pak Iman mencetak. Ada di situ waktu dia minta maaf, minta maaf ke saya, dia bilang dari Suryo. Oke, gitu, sebentar Nah, Pak Iman. itu Mas Suryo tadi katakan Pak Iman kan katakan bahwa kiosnya itu di Pasar Pramuka itu sampai 2012. ya. Oke. 2002. Oh, maaf, 2002. Tapi saksi-saksi di sana banyak mengatakan sampai 2015 pun Masih. Sekarang mana? paman Pak Orang Iman nggak itu masih Sebentar ada. Pak Iman, saya mau tanya dulu Pak Mas Roy. Ya. Apa pentingnya kalau seandainya Pak Iman mengatakan sampai 2002 tapi ternyata sampai 2000? Ya, ahli intelijen, ya? ahli intelijen Masih Pak ada. Sri Rajasa, Ya. itu kemudian ketika membaca permintaan maafnya Pak Iman ini ke WA ke saya, Ya. 97 dan 2002, langsung mengatakan ini ciri-ciri orang yang mau lari dari tanggung jawab. Maksudnya gimana? Karena tahun 2012 yang diramaikan oleh Bitor. Jadi ada kisru ijazah palsu itu Yang dikatakan dibuat tahun 2012 oleh di kiosnya Pak Iman tahun 2012 oleh Bitor ya. Oleh Bitor. Oke. Ya, jadi saya kemudian mengatakan ini tolong dianalisis oleh intelijen mantan Kabinda Aceh. Ya. Dan beliau sudah meneliti dan sudah menemukan beberapa orang itu dan nanti tinggal dibuktikan aja. Bahwa 2012 masih ada kiosnya Pak. Bukan kiosnya, Pak Iman itu masih aktif di sana dan punya apa ya, anggota atau punya apa gitu. Oke, jadi kalau seandainya dituding oleh Pak Bitor kalau ijazah itu dibuat di Pasar Pramuka, terkait dengan Pak Paiman, bisa terkait dengan Pak Iman. Bisa terkait dengan Pak Paiman. Itu aja. Silakan Pak Paiman. Ya, saya kira gini. Manusia itu kan gini. Ada tabur tuai. Suatu saat pasti akan menuai apa yang disampaikan. Karena saya ini ya orangnya ya jujur-jujur aja. Saya memang nggak tahu menahu. Mau diapain pun saya memang nggak tahu menahu gitu. Nah, mengenai ada orang yang melihat saya sampai 15, 17, katanya tadinya 17, sekarang 15. 15 sampai 17 ada. Gitu. Ya tunjukkan aja orangnya mana, jangan pakai topeng diwawancarai gitu lah. Ya, nanti ditunjukkan. Ya, yang kedua gini loh, jangan asal tuduh sekarang orang lembaga yang mengeluarkan ijazah Jokowi aja dorong mengatakan jangan dikagetkan dengan saya. Sekarang gini Mas Ari, tuntaskan aja dulu, buktikan kalau ijazah Jokowi itu palsu sehingga baru Pak Paiman. Oh, yang bikin Pak Iman. Ya, nah, gitu. Gak usah sok suci. Apa-apa sudah menuduh. Gak usah sok suci. Kita juga tahu Pak Paiman juga ribut di Universitas Mustopo Beragama. Bahkan sekarang diragukan oleh mahasiswa yang lain. Enggak melebar. Ini kan sok suci nih. Enggak ada, kita udah laporkan. Ini kan sok suci. Dan kita udah laporkan. Kita buka aja lah. Apa yang disampaikan Pak Suryo. Ini sebentar Pak. Enggak apa-apa. Saya jelasi. Di Mustopo itu yang silakan. Mas Suryo. Sebenarnya ini terlalu melebar ya, tapi nggak apa-apa. Saya jelaskan dong karena silakan jelaskan. Ya. Jadi Roy Suryo itu dapat info dari Hermanto. Hermanto itu saat ini statusnya tersangka. Bukan dari Hermanto. Bukan dari Hermanto. Salah Anda salah pilih. Bukan dari Hermanto. Saya dapat dari profesor-profesor di Mustopo, dapat dari seorang perwira juga yang ada di sana, bintang ada di sana. Jadi udah clear itu sekarang ceritanya. Gini aja, buktikan aja Mas. Jadi gini, Mas Suryo ini buktikan aja. Awal-awalnya adalah ijazah, sekarang melebar kemana-mana gitu ya. Ya silakan. Ya Anda nggak ada hujan, nggak ada angin, katanya nuntut saya gitu loh. Tadi soal kekisruhan yang ada di Mustopo Beragama. Dan ada penggelapan juga, ada penggelapan Alphard, ada penggelapan villa di Bali. Ya. Nah, itu salah, udah. Itu Oke, ini catatan aja Fitna. Karena kita kasih kesempatan Pak Paiman menjelaskan. Silakan. Karena ini udah terang-terangan memfitnah dan menghina Pak Paiman. Silakan Pak. Iya. Silakan. Ini Pak Iman juga menghina saya kok. Gini aja Mas Suryo. Kalau memang Mas nggak bisa dijelaskan secara logika yang baik, kita selesaikan aja. Duel kita sampai mati. Ayo. Jangan dong Pak. Jangan kampungan. Dong, Pak. Jangan dong Pak. Kampungan. Nah, saya pikir ini profesor kampungan ini. Jangan dong Pak. Dah. Case close. Oke, baik. Gitu, berani nggak, Roy Suryo? Enggak, jangan. Saya pikir itu bukan tantangan dan tidak patut untuk kemudian kita sampaikan. Silakan. Baik, wajar lah. Artinya, Pak Paiman, sebentar Pak. Ini pengacara Bapak, Pak Farhad, silakan. Bung Farhad. Kita memaklumi, menyadari bahwa kondisi begini, kalau menghadapi Pak Roy Suryo ini kan doktor gitu. Biasa kalau orang-orang yang nggak sekolah kan ngejek atau bawel aja nyebelin, apalagi kalau dokternya betul-betul menusuk di hati gitu. Makanya kita lapor ke pidana.
Kemudian gugat perdata. Oke, pada kesempatan ini kami bertemu dengan 3 orang ini yang memang oleh Pak Profesor Paiman, Bapak sebagai tergugat. Mas Roy digugat Ya. 1,5 miliar kalau tidak salah. Ya, Betul. semuanya kira-kira. 1,5 miliar. 750 juta untuk material, 750 imaterial. Oke, total 1,5 lah. Ya. Ya. Kemudian mereka ini kita anggap adalah orang-orang yang sangat berani dan nekat, tapi nggak tahu tinggalnya di mana. Nah, ketika dilarikan ke tim ada TPUA, ke tim lawyer mereka juga, mereka semua pada nggak ada yang mau memberitahu alamat. Nah, bahkan Egy Sujana pun kantornya juga udah pindah katanya ke Bogor. Akhirnya kami sudah menemukan alamatnya melalui data. Memang kita anggap ini mereka adalah orang-orang ahli IT yang tidak susah ditembus untuk hacker. Alamatnya saya nggak tahu bagaimana tekniknya ya. Itu menurut diskusi kami. Agak sulit, mungkin sengaja pernah punya KTP alamatnya di kompleks DPR tapi belum ada perubahan. Nah, mungkin juga ada di Jogja. Kalau data rekamnya kita udah dapatkan, misalnya abang ini ngajar di Medan tapi rumahnya mungkin di Klaten. Oke. Nah, tapi itu Apa nggak kaitannya masalah. dengan Tapi itu? pada kesempatan ini saya minta apakah bersedia untuk hadir walaupun nanti alamat surat lambat untuk supaya orang lihat nih kalian berani menghina Ya Pak kita Jokowi. tunggu Mas Aiman. Terkait gugatan ini ya, maksudnya. Jangan sampai kesalahan atau kebodohan lawyer yang tidak menuliskan nama dan alamat dengan tepat, ya itu ditimpakan ke kita. Ya, yang salah bukan. siapa? Kalian berani nggak? Kalian kan menghina orang. Loh, enggak yang salah Gak siapa? ada masalah. Kalau masalah kesalahan alamat masih bisa kita pakai diumumkan ya di koran. Nah, Silahkan umumkan. Sekarang kalian fair dong. Kalian menghina Pak Jokowi, kalian menghina Menghinanya Baris di Krim, mana? menghina Pak Menghinanya Pak di Profesor Rahmat. mana? Ya udah nanti aja. Menghinanya di Ya, mana? udah baca SPDP kan? Menghinanya Ini di Pak Roy mana? Suryo aneh, saking ngeyelnya udah masuk SPDP masih menanyakan menghinanya di mana. Loh, iya. Ini orang seperti ini Enggak. contoh. Ini Ya, aneh, saya tanya aja nggak bisa jawab lawyer aneh ini. Mas Farhad, Ya. Anda pernah nggak, ini saya buka aja. Anda pernah nggak mengajukan diri ke TPUA untuk menjadi lawyer kami tapi ditolak? Tidak pernah. Ini Tidak pernah. bohong. Tidak pernah. Bohong. Mana? Bohong. Buktinya mana? Siapa? Ya, tuh ada itu. Nah, ini baru kenal saya nih. Itu. Pak Rustam. Pak Rustam, silakan. Rustam, saya tidak pernah ketemu kau barusan kemarin. Enggak, Pak, nggak usah macet. Pakai mikrofon aja. Pakai Pak. mic, Saya pakai kasih mic. mikrofon. Pakai mic. Ada. Jadi karena ditolak Saya oleh bukan. tim, terus Rustam, kemudian ngomong sekarang apa? nggak Ini saya. orang baru ketemu kemarin, dengar dulu. Ini orang baru ketemu kemarin, katanya Yes. dia orang dari Ternate, kenal Yo, saya. betul. Gak pernah, ya tapi saya nggak pernah minta kerjaan sama dia. Minta kerjaan, emang lo siapa minta kerjaan sama gua? Ya itu udah, salah kan? Gile kali. Ya udah, stop dulu, Pak. Enggak, Saya enggak, musik stop. ini. Mau Udah, kamu bersaksi stop nggak? aja, enggak. Ini Enggak. klarifikasi Pak Enggak. Roy Suryo bahwa Saya saya minta mengajak sumpah kerjaan. Al-Quran yang namanya Farhad Nah, Abbas. itu salah. Salah. Nah, saya tantang lagi Farhad Abbas sumpah di atas Al-Quran. Untuk apa? Sumpah untuk apa? Untuk menyatakan kebenaran kalau kita katanya didanai dana besar dan ada orang di belakang kita. Saya nggak kenal kamu, nggak ada urusan Al-Quran sama mana? kamu, nggak ada urusan sama dia. Al-Quran mana sih? Al-Quran. Saya nggak kenal ini orang minta Al-Quran. sumpah Al-Quran. Ayo sumpah Al-Quran untuk Buat apa? Sumpah untuk Karena apa? bahasa sekarang ini. Ya buat apa sumpah Al-Quran? Untuk bicara kebenaran Farhad. Urusan kamu. Itu kok urusan saya, urusan kamu juga. Nggak, jadi udah pengacara. mereka ini dilaporin Pak polisi. Imam, Anda mau ngomong? Mau ngomong apa? Nggak nyambung, Bicara nanti apa? malu loh kamu. Kan tadi kamu kan tadi dekat pernyataan Pak Bukan, Roy ini Suryo, Pak kalau Roy Suryo bilang, ingin ikut di gue minta TPUA. kerjaan sama lu. Ijazah Mau palsu. ikut di TPUA? Nggak pernah. Nggak pernah, Nah. Oke. Anda mau Sumpah menyampaikan apa? Kamu apa? menyatakan bahwasanya Ibu Kurnia pernah bicara itu juga. Rustam, itu Farhad Abbas pernah mau ikut-ikutan jadi pengacara di TPUA, tapi kita tolak. Ibu Kurnia ngomong begitu dengan saya. Kurnia saya nggak kenal, Ibu Kurnia mana? Alah. Oke, baik. jahat kali mulut kau ya. Jangan ngarang-ngarang, malu kamu, sana. Kau yang malu. Udah, Oke, udah, baik, nggak ada kaitan Kau itu. yang malu Farhad. Nggak ada. Hei. Nggak ada itu ngarang aja. Pekerjaan apa itu ngarang aja itu. Dia pengen masuk TV itu. Oke, Oke, silakan. kalian mau hadir nggak menghadapi sidangnya Pak Paiman? Nanti tunggu saja Nah, tanggalnya. kalau dipanggil polisi datang nggak? Oke, datang ya. Nanti Clear ya. tunggu Oke. saja. Bayangkan kalian lihat nih orang bertiga ini. Yang di tengah nginain Pak Jokowi teriak yang udah kayak pendemo sendiri loh. Demonya nggak tahu. Malu gua ngelihatnya. Terus Pak Suryo, Yang mana itu? Yang mana ini? masalah mobil SMK. Ini Mobil SMK, ini Ya udah jasa itu. atau SMK? Hah? SMK 6.000 kan? Ya, yang lu 6.000 teriak unit. jelas ini. Iya. SMK bisa itu dibuktikan saya itu, yang Kami. nyopir, saya Iya. tahu pasti Yang sejarah nyopir, SMK. Pak Roy. Kamu bohong ini, Wah. Orang ini bohong Enggak. terus ini. Bukan Konyol bohong. ini. Cara-cara Konyol ini menghinanya. caranya, Ya, konyol ini. kemudian Pak Jokowi itu yang satu nih, Ibu yang pakai jilbab nih. Pak Jokowi jelas kalau bagi saya Pak Jokowi itu sakitnya mungkin karena pakai obat skincare. Sama dia Skincare? mungkin, ya kan mungkin. Dengar dulu, gak usah lu ngomong ini bukan debat. Sama dia, bisanya dia ngomong ini kutukan Allah
karena pemimpin masalah. Oh fitnah, Bayangin. fitnah. Ya, coba aja lihat ya. Fitnah ya. Ada beritanya. Fitnah. Ya Saya udah, tidak pernah silakan bilang aja. begitu. Saya sebagai Ada. dokter ya yang udah. profesional Berani ngomong memberikan saran secara Sama kedokteran. aja. Sama aja itu Karena penilaian saya kita. khawatir dengan kesehatan Pak Joko Widodo. Ya, dia nggak Jadi tahu saya sakit apa. memberikan Dia saran nggak tahu. rekomendasi profesional. Karena memang ada Ya, kebencian. Karena saya Bukan orang yang netral. tidak ada Karena ada kebencian. sedikitpun. Dan sekarang Tidak ada. hadapi saja. Jadi Anda memfitnah. saya Hadapi aja, mengalami. proses akan menjadi Saya tersangka di tidak Polda pernah Metro mengatakan nanti. mengutuk Lawyer orang. kualitasnya kayak Wah, gini. ini ya Itu kan Allah, persepsi ini orang. penilaian saya. Allah, ini lawyer. Orang ini siapa ya? kita berikan Bukan kesempatan siapa, Dokter justru Rifat. kamu siapa? Diam Ya, dulu. sebentar. Diam dulu. Ya kan? Diam Tadi dulu. ada Kalau Siapa namanya nih? dokter, ahli dulu. media sosial, Mas yang Aiman. terhormat dong dengan Ya, cara-caranya. gitu. Bentar, silakan Dokter Rifa untuk Ya. menjelaskan apa yang Dokter Rifa sampaikan terkait dengan Pak Jokowi, terkait dengan apa tadi yang disebutkan Bang Farhad tadi, penyakit. Iya. Pak Joko Widodo itu kan pejabat publik. Seorang tokoh, ya kan? Sehingga kita semua itu yang memiliki kompetensi itu harus memberikan pandangan kita, saran kita. Itu sebagai rasa empati kita. Saya tidak melihat ada orang di sekitar beliau itu memberikan empati yang sama. Ya, kamu dengan cara cara menghina, Jadi beliau, mempermalukan. Masya Allah, diam dulu. Bentar. Bisa diam kan, ya? Jadi Gayanya saya cuma ini bab ibu ini diam cuma gaya dulu nggak? halus Bisa. tapi jahat. Ya, bisa Makanya diam jadi nggak? Nanti saya berikan terlapor. kesempatan pada Bisa Bung diam Farhad. nggak? Silakan. Ya. Silakan Dokter Rifa. Karena Dia motong saya Pak tadi. Maunya kamu dengar dulu omongan saya. Iya, oke. Oke, silakan. Dokter. Mungkin udah nggak sabar pengen ngomong sama saya. Silakan. Saya kok, kamu Silakan memfitnah ngomong. saya kok. Silakan. Tadi Ya. jatah saya ngomong, kamu potong. Enggak apa-apa. Silakan. Nanti saya berikan kesempatan. Boleh. Silakan. Sekarang, ya. Jadi saya melihat beberapa bulan sejak tanggal 24 April 2025, orang-orang di sekitar Pak Joko Widodo tuh nggak ada satupun yang benar-benar memberikan sebuah kelayakan bagi beliau yang sedang sakit berat. Saya sebagai dokter, ya, Bentar, Bu, sebentar. Bentar, pasar saya dalam bidang imunologi, saya tahu persis ya bahwa beliau itu bukan sekedar alergi kulit karena sabun. Anda bisa lihat ya, kalau orang kena alergi kulit atau kena alergi cuaca, dalam 3-5 hari dokter sederhana saja bisa menyembuhkan beliau. Itu ngejek Tapi itu. ini sudah Ini lama mengejek. sekali. Ya kok mengejek tuh gimana Ya saya sih? bagi saya kalian mengejek, makanya saya dengarin Masya supaya orang tahu Allah. ibu dalam keadaan mengejek orang nih. Mas Aiman, saya nggak bisa bicara dengan Ya, baik nanti kepada saya rakyat kesempatan. Indonesia. Diselesaikan sedikit Makanya lagi. jangan Ya. ngejek. Nanti saya berikan kesempatan Bisa pada Bung diam Farhad, nggak? Bung Reli. Bisa Silakan. diam nggak? Ya. Jadi saya ini sebagai dokter tuh memberikan sebuah saran yang proporsional sesuai profesi saya. Ya, sampai saya saking khawatirnya, saya selalu berulang-ulang saya mengatakan, Pak Jokowi nggak bisa diobati di Indonesia. Beliau harus dibawa ke rumah sakit Guangzhou. Karena saya Dia sangat sembuh kok khawatir. sekarang, udah sembuh. Oh bukan. Anda dokter apa bukan? Kamu ngejek. Anda dokter apa bukan? Saya bukan dokter, tapi kamu nggak Anda pantas. dokter Dokter aja nggak bukan. boleh membongkar Anda rahasia dokter orang. apa Kalau bukan? bukan Rahasia. dokter Farhad, itu Bukan bagian rahasia. rahasia. Hangat kadang bikin Emang apa kalian paling pikir